Mendingan kita pakai skor UTBK atau tes tulis lagi ya di seleksi mandiri? Penasaran jawabannya? Langsung aja yuk kita jawab di video kali ini. Anyway, GP Media lagi buka paket tryout UTBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Kalau kamu mau ikut UTBK IPB, yuk kerja di GP Media. Semangat! Dadah! Kabar baik untuk kamu yang mau masuk UI, GP Media lagi buka paket tryout Simak UI dengan ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Mulai dari 25.000, kalian bisa daftar di sini. Untuk kamu yang mau masuk UI, jangan bingung. Yuk ikut bersama kami kelas online dan tryout Simak UI di GP Media. Bersama kakak-kakak di sini, Kami tunggu ya. Eits, ada kelas baru nih di GP Media untuk Mandiri, Unpad dan juga UGM. Kalian bisa dapetin paket tryout dan juga kelas online mulai dari harga 25.000 aja dengan ratusan soal prediksi. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Wah, teman-teman pasti sekarang lagi sibuk-sibuknya ya cari informasi terkait jalur seleksi mandiri. Bener gak? Ya, karena kan kita masih dalam waktu menunggu hasil UTBK ya kan, di tanggal 23 Juni nanti. Nah, sebenarnya teman-teman yang lagi mencari jalur mandiri sekarang ini tuh menurut aku sih ini belum telat ya. Jadi masih banyak banget kesempatan yang bisa kalian cari di ujian mandiri. BTW, di ujian mandiri itu seleksinya juga bermacam-macam ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman juga harus tahu nih, ada yang seleksinya itu mandirinya nih masih mandiri prestasi gitu ya, atau pakai raport gitu ya, pakai sertifikat raport. Ada juga yang pakai skor UTBK. Nah, kalau misalkan teman-teman udah lihat video kita sebelumnya, kita udah pernah bahas tentang PTN mana aja sih yang buka jalur mandiri lewat skor UTBK. Jadi kalau misalkan pakai skor UTBK tuh teman-teman benar-benar gak harus tes lagi, ya semacam SNMPTN lah ya. Jadi nanti kan teman-teman dapat tuh hasil skor UTBK-nya ya kan. Terus ada sertifikatnya berisi identitas kalian dan skor kalian gitu ya. Itu langsung dikirimkan untuk daftar yang lewat skor UTBK. Jadi cuma ngirim berkas aja, administratif banget gitu ya. Habis gitu tinggal nunggu pengumuman. Nah, itu skor UTBK. Ini kalau tahun sekarang banyak banget yang pakai skor UTBK ya, bukan cuma 1 atau 2 PTN. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan nggak ada. Bahkan ini mungkin baru marak itu di 2021 kemarin gitu ya. Dan yang terakhir, ini yang selalu ada di ujian mandiri pastinya tes tulis ya. Tes tulisnya sekarang ini ada yang online, ada juga yang teman-teman emang harus datang ke tempatnya. Tapi tenang aja, untuk yang tesnya itu harus ke tempat, ke PTN-nya maksudnya ya, itu biasanya dia bagi jadi ada yang CBT di domisili kita masing-masing, ada juga yang langsung di tempat. Jadi nggak apa-apa, masih tetap kita bisa dari rumah gitu ya. Oke, nah ini kan banyak banget ya teman-teman ya cara seleksi untuk ujian mandirinya. Sekarang di video kali ini aku lebih mau ngomongin ya, lebih khususnya gitu ya, tentang perbedaan atau bisa dibilang plus minusnya lah ya, kita ikutan jalur skor UTBK di seleksi mandiri atau ikutan jalur tes tulis di seleksi mandiri. Kira-kira lebih worth it yang mana? Oke, kita langsung bahas dulu ya. Yang pertama nih, kita bahas dari skor UTBK dulu deh, karena kemungkinan besar di tahun ini yang pakai skor UTBK di jalur mandiri itu akan tambah banyak. Kenapa? Ini faktornya ada berbagai macam ya teman-teman ya. Kita mulai ini masuk ke plusnya dulu deh, boleh ya. Plusnya kalau misalkan teman-teman pakai skor UTBK 1 tadi, teman-teman itu nggak perlu belajar lagi. Alias kalau misalkan udah dapetin hasil UTBK dan ternyata belum lolos ya, itu bisa langsung dimasukin aja tanpa nunggu lama-lama lagi ya, tanpa mikir panjang lagi, bisa langsung masuk aja udah gitu ya. Tapi tetap ada seleksinya tetap gitu ya, cuma kita nggak tes lagi. Oke, jadi lebih gampang kan, lebih mudah. Terus yang kedua nih plusnya adalah biasanya skor UTBK juga dibuka sedikit lebih awal daripada tes atau ujiannya gitu ya. Jadi teman-teman yang udah dapetin hasil bisa langsung daftar, jadi lebih duluan juga gitu ya nunggu pengumuman atau hasilnya gitu. Jadi waktunya nggak terbuang sia-sia, nggak terbuang lebih lama gitu ya. Ini dua hal yang positif dari menggunakan skor UTBK. Dan
sebenarnya PTN-nya juga lumayan banyak sih yang pakai skor UTBK untuk di tahun ini ya. Bahkan ada beberapa PTN juga yang sudah tidak buka jalur tes lagi, tapi pure hanya membuka skor UTBK aja ya. Misalnya kayak ITB gitu kan. Nah ini salah satunya aja teman-teman ya. Tapi untuk PTN yang lain masih ada 2 jalur biasanya ya. Ada yang skor, ada juga yang tes tulis. Oke, jadi itu 2 hal penting nih teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pakai skor UTBK. Oh ya, satu lagi. Nah, satu lagi sih, ada sih ini sebenarnya ya. Biasanya skor UTBK itu biayanya lebih murah daripada yang tes tulis ya. Untuk di sebagian besar PTN biayanya lebih murah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman cari yang hemat terus kayak nggak mau ribet ya pakainya skor UTBK gitu ya. Ini plusnya nih. Tapi negatifnya teman-teman dari skor UTBK, satu, pesaingnya ini akan sangat lebih banyak ya. Berarti banyak banget nih ya. Kenapa? Karena tadi semua orang pengen dapetin yang instan gitu ya, bisa dibilang pengen dapetin yang cepet, pengen dapetin yang nggak harus belajar lagi ya. Maka dari itulah peminatnya akan lebih banyak ya. Jadi kalian harus was-was juga karena ya persaingannya bisa dibilang ketat juga gitu ya. Apalagi kuota mandiri itu sangat sedikit, kuotanya udah sedikit, habis gitu teman-teman juga pakai jalur yang lumayan ketat juga ya, bisa dibayangkan sendiri gitu ya. Oke, terus yang kedua nih teman-teman ya, ini sebenarnya kalau misalkan teman-teman yang daftar ini tuh ada kesalahan di UTBK-nya. Misal teman-teman ikut UTBK gitu ya, terus ada nih nanti misalnya yang sertifikatnya nggak keluar gitu kan, berarti kan keikutsertaan dalam UTBK-nya nggak bisa tuh dipakai di sini gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti UTBK-nya bermasalah, ya teman-teman nggak bisa daftar jalur skor yang ini. Jadi jalur skor itu sangat apa ya? Dia nggak fleksibel, dia itu sangat bersyarat. Syaratnya apa? Kalian harus bisa ikutan UTBK dan kalian dapetin hasilnya atau skor UTBK-nya. Kalau nggak dapet, ya berarti kalian gugur juga. Misalnya nih dari sekarang kan ada yang udah didaftarkan gitu ya. Ada yang udah buka jalur pendaftarnya untuk skor UTBK. Kak, kok udah dibuka sih jalur mandirinya padahal hasil UTBK-nya belum ada. Maka dari itu, kalau misalnya teman-teman daftar nih sekarang yang udah buka pakai skor UTBK, ternyata ya semoga aja enggak gitu ya. Ternyata di akhir teman-teman skor UTBK-nya bermasalah, akhirnya kan ini langsung gugur. Bersyarat kan, karena ini kan dia butuh skor UTBK ya. Gitu ya, jadi lumayan agak ribet juga. Jadi nggak ada alternatif lain gitu kalau misalkan teman-teman gagal di skor UTBK. Gitu ya, apalagi kalau misalkan teman-teman hanya daftar di satu jalur mandiri itu aja. Oke? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa kelihatan ya kalau misalkan pakai skor UTBK. Terakhir nih teman-teman buat skor ya, selain 2 hal tadi, ini juga penting nih. Kadang kita tuh kalau misalkan mau daftar skor UTBK mikirnya, oh ya udah nih aku udah punya skor ya UTBK, nggak lolos nih UTBK-nya, udah aku daftarin aja. Tapi nggak mempertimbangkan skor kalian itu cukup atau enggak di PTN-nya ya. Misalnya nih kalian skor UTBK-nya 490 atau mungkin di 500 pas. Habis gitu kalian mau coba untuk tes di skor UTBK tadi ya, seleksinya pakai seleksi skor UTBK maksudnya, bukan tes tulis. Ternyata nggak lolos lagi di skor UTBK-nya di jalur mandiri. Kenapa? Karena skor kalian itu terlalu kecil. Jadi buat teman-teman nih ya yang pengen jalur mandirinya ini lewat skor UTBK, harus memastikan skornya cukup dulu. Ini sebenarnya biar nggak buang-buang uang dan waktu kalian juga sih gitu kan. Jadi kalau misalkan skornya terlalu rendah ya kalian punya prediksi sendiri lah, ini kayaknya cukup gak sih buat PTN-PTN ini. Misalnya nih kalian mau masuk UI ya, kalau UI sebenarnya dia ada skor plus hasil simaknya sih, jadi diambilnya biasanya 50% tapi kan tetap ada skornya kan di situ ya. Jadi kalau disimak itu kalian harus maksimalin di dua-duanya. Terus misalnya kalian mau masuk ke IPB juga dia ada beberapa jalur ya, ada jalur skor UTBK juga tuh ya buat S1 dan juga vokasinya. Itu untuk PTN-PTN yang favorit menurut aku ya, idealnya itu kalian tuh skornya masih di angka 600-an lah. Kalau misalkan di bawah 600 itu susah banget untuk lolos di jalur skor UTBK, apalagi kalau peminatnya banyak. Dan apalagi kalau misalkan jurusannya juga ketat ya. Terus juga misalnya kalian mau masuk ke Unpad juga kan dia skemanya ada 2 ya, dan itu kalian nggak bisa ikutin dua-duanya tuh kalau Unpad, harus pilih salah satu ya. Begitu juga UGM dan lain sebagainya, masih banyak lagi PTN-PTN yang seperti itu juga aturannya. Oke, jadi sekali lagi kalau misalnya mau pakai skor UTBK, kalian harus prediksiin dulu kira-kira skor kalian mampu mencukupi nggak untuk PTN tersebut. Oke? Nah sekarang kita bahas ke tes tulisnya nih teman-teman ya, untuk ujian mandiri yang tes tulis. Oke, kita mulai bahas dari positifnya dulu deh ya. Positifnya adalah yang pertama, bisa dibilang sih ini lebih fair karena kalian ada ujian lagi gitu kan. Kalau skor UTBK kan ya dia udah UTBK duluan gitu ya. Jadi kalau misalkan dikasih soal yang baru dari PTN itu mungkin aja dia
nggak bisa gitu kan. Jadi ini lebih fair karena kita dapetin soal dari PTN-nya. Misalnya kayak kalian ikutan SIMAK, ada soal khusus SIMAK, kalian ke IPB ada soal khusus UTMB ke IPB yang beda sama PTN yang lain gitu kan. Atau misalnya kalian ikutan UTUL ya, ikutan SMUP Unpad, ini soalnya beda-beda nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian tes tulis lagi untuk seleksi mandiri, menurut aku itu bisa dibilang lebih fair juga. Terus yang kedua, dengan teman-teman ikut tes atau ujian dari PTN tersebut, bisa dibilang teman-teman itu sudah selangkah lebih maju untuk mempersiapkan keilmuan kalian ketika mau masuk PTN itu. Ya kan, kalau misalkan kita mau tes nih ya, misalnya kita lagi ngerjain soal SIMAK UI kan, yang buat soal SIMAK UI pasti dosen-dosen besar di UI kan. Jadi kalau misalnya kita bisa lolos lewat SIMAK, artinya kita tuh udah siap untuk masuk ke pembelajarannya UI gitu. Karena kan untuk soal mandiri sendiri, kurikulumnya biasanya disesuaikan dengan PTN masing-masing gitu. Jadi teman-teman bisa dibilang udah belajar duluan gitu ya untuk melihat soal-soal yang lebih khususnya lagi di PTN yang mau kalian ambil. Yang ketiga nih ya teman-teman ya, ini lebih fleksibel daripada skor UTBK. Kenapa? Karena biasanya tes tulis itu aturan mainnya lebih lebih umum yang bisa ikutan pesertanya. Kalau misalkan UTBK kan biasanya dia dibatasi ya, kayak 3 tahun terakhir yang bisa ikutan UTBK 2020, 2021, 2022. Tapi kalau mandiri ada juga sebenarnya yang dibatasi 3 tahun ya. Tapi masih banyak lagi ujian tulis ya di seleksi mandiri yang biasanya bisa sampai lulusan 2019 masih bisa ikut. Ada juga yang tidak ada batasan usia, kayak misalnya SIMAK UI ya. SIMAK UI yang bagian S1 paralel itu juga kan dia nggak ada batasan usia ijazah gitu kan. Jadi teman-teman tuh lebih fleksibel lagi kalau misalkan ujian tes. Teman-teman bisa ikutin yang mana aja terserah kalian, yang penting waktu pendaftarannya nggak lewat gitu. Jadi lebih banyak lagi peluangnya dibandingkan dengan skor UTBK. Dan pastinya kalau tadi dia lebih banyak peminat, di sini kemungkinan besar tidak seketat skor UTBK tadi. Karena kan kalau ini kitanya harus prepare dulu ya gitu ya, harus siap dulu baru daftar. Nah itu dari segi plusnya. Kalau negatifnya ya, minusnya nih teman-teman, yang pertama pasti kalian harus belajar lagi karena soalnya itu berbeda sama soal UTBK sebelumnya atau soal-soal sekolah yang pernah kalian pelajari lah ya. Ini beda banget, apalagi setiap PTN juga punya karakteristiknya sendiri. Makanya saran aku kalau misalnya kalian mau ikutan tes tulis, emang harus belajar dari sekarang nih ya, lagi nungguin hasil UTBK kan ya. Nah ini juga di GP Media sebenarnya teman-teman bisa ikutan juga nih, karena kita ada paket tryout dan juga kelas online kalau misalkan kalian mau belajar ya masuk ke PTN, terutama misalnya IPB ya kan, terus UI, UGM, Unpad dan lain sebagainya, kalian bisa belajar di paketnya GP Media. Oke? Lanjut yang kedua nih teman-teman, selain kita emang harus effort lagi belajar, yang kedua ini biasanya biayanya juga sedikit lebih mahal ya. Misalnya nih teman-teman ya, di skor UTBK bisa 300-an, nah di tes tulisnya nih sampai 500 gitu ya. Jadi agak sedikit lebih mahal biasanya gitu ya. Nah jadi gitu ya teman-teman ya, itulah seputar yang plus minusnya seleksi mandiri lewat tes tulis. Jadi teman-teman bisa mungkin ya mempertimbangkan ya plusnya terus minusnya kita pakai skor UTBK atau kita lewat tes tulis. Apakah boleh kan ngikutin semuanya? Boleh banget sebenarnya kalau PTN itu membolehkan ya. Ada beberapa PTN yang dia tuh cuma menyediakan salah satunya atau bahkan menyediakan beberapa jalur, tapi kita cuma bisa milih satu. Cuma satu jalur tuh contohnya tadi ITB ya, dia cuma skor UTBK, dia nggak menerima tes. Atau misalnya kayak Unpad ini SMUP-nya kita cuma bisa pilih salah satu, nggak bisa ikutan dua-duanya, kayak gitu loh teman-teman ya. Atau misalkan kayak SIMAK itu pakai dua-duanya ternyata, skor dan juga tes. Oh berarti kita harus memaksimalkan di dua-duanya nih gitu kan. Jadi beda-beda karakteristiknya dan mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan kembali sesuai keinginan kalian ya. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you on the next video. Dah. Kamu ngingetin lagi kalau GP Media lagi ada tryout, mulai dari 15.000 kalian bisa ikutin 3 kali tryout, dapat prediksi kelolosan dan juga cara-cara gampang buat ngerjain soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang.